على الخير وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به السلف الصالح نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا علمه في دار آمين. وقال رضي الله عنه تنبيه ثاني من فوائد المقصودة من جميع سمائه صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود من جميع سمائه صلى الله عليه وسلم مجرد المعرفة العلم التاريخ تاريخي تميل إليه النفوس وتنجه إليه القلوب ويحدث به في المجالس ويستشهد به على المقاصد وأهل ذلك من الفوائد. وإنما المقصود من جميع شمائله صلى الله عليه وسلم فوائد أخرى مهمة في الدين ومنها التلذذ بصفاته عالية وشمائله الرضية صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah taala dudukkan dan kumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tidaklah ada yang sakit di antara kita semua. Dengan berkat kemuliaan daripada ini majlis solat angkat kita punya sakit semuanya ya. Dan tidak adalah di antara kita yang punya hajat kecuali hajatnya Allah Ta'ala kabulkan, baik hajat dunia wal akhirah. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kelak kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ya, banyak kita loncat. Karena jangan berlama-lama untuk sampai kepada pasal awal. Saya ringkas saja. Jadi dalam faedah malam ini ya, apa sih tujuan yang diinginkan di dalam menghimpunkan sifat-sifat atau tabiat atau kebiasaan Nabi Muhammad ini, tujuannya apa? Tujuan ini beliau ya, tujuan beliau tadi ini mengumpulkan ini semuanya sifat syama'il Nabi Muhammad, tujuannya apa katanya? Maka kata beliau, laisal maksud, tiada maksud, tiada tujuan min jam'i syama'ilihi, dari mengumpulkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW atau akhlak-akhlak Nabi Muhammad, mujarradal ma'rifah ilmi tarahi, semata-mata pengen mengetahui pengetahuan ilmu sejarah, bukan hanya sekedar itu tahu ya. Jadi mengumpulkan akhlak-akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi dalam kitab ini bukan semata-mata ingin mengenal pengetahuan ilmu sejarah, bukan, kata beliau. Bukan itu. Yang mana tamilu ilhan nufus, yang mana ilmu sejarah ini setiap jiwa itu senang pada ilmu sejarah. Orang tuh kalau diceritakan tentang sejarah itu senang, benar enggak? Sejarah, kalau cerita sejarah itu senang. Apalagi yang libatnya sejarahnya Nabi Muhammad. Wa tanjahu ilal qulub, dan gemar kepada sejarah ini hati-hati setiap manusia. Kita senang. Tapi bukan itu saja, bukan hanya kita mengenal itu saja, bukan katanya. Wa yuhaddatsu bihi fil majalis, yang mana sejarah Nabi itu diceritakan di majelis-majelis, bukan hanya itu tujuannya. Wa yustashhadu bihi alal maqasid, yang akan diperlihatkan di depan para pendatang, para orang yang magasid, para orang yang datang hadir, bukan hanya untuk di situ kan, bukan hanya untuk dibacakan kepada para pendatang. Wa nahwi dzalik minal fawaid, dan selain demikian itu daripada faedah-faedah ini katanya. Lalu apa tujuannya? Wa innamal maqsud, hanya saja tujuan min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan akhlak-akhlak dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawaidul ukhra muhimmatun fiddin, terdapat faedah-faedah yang lain yang sangat penting yang berhubungan dengan agama. Jadi tujuan kita ini bukan hanya untuk kenal, oh Nabi Muhammad itu begini, bukan. Lalu kalau ada orang datang kita bacakan, bukan hanya tujuan sekedar enak-enak dengar majelis, bukan gitu, bukan. Nah, tapi tujuannya apa? Minha. Di antara tujuan kita mengumpulkan kitab ini adalah at-taladzuz, untuk menikmati bisifati aliyah, akan sifat-sifat Nabi yang agung,
wa syama'ilihi radiyah, dan akhlak-akhlak Nabi yang diridai sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu. Orang para pecinta, kalau kita ngaku para pecinta tadi, itu pasti senang kalau diceritakan tentang kisah, akhlak, kebiasaan, ya, sifat orang yang dicintai. Ketika senang, jadilah itulah lezat, nikmat. Tujuan tadi itu. Jadi bagi kita yang benar rindu sama Nabi Muhammad, maka tiada kenikmatan baginya kecuali untuk diceritakan cerita Nabi Muhammad. Itu nikmat dirinya tuh. Tujuannya kata diceritakan ini. Dikumpulkan di kitab, tujuannya untuk mendatangkan kelezatan dengan sifat-sifat Nabi yang agung, akhlak-akhlak Nabi yang mulia. Ya, senang enggak kita, oh Nabi itu begini. Oh Nabi itu ternyata kalau makannya begini. Oh Nabi itu ternyata kalau tidurnya seperti ini. Oh Nabi itu kalau pakai bajunya begini rupanya. Oh doa Nabi dulu begini. Senang nggak tuh gitu-gitu? Lezat. Punya kelezatan tersendiri kalau diceritakan sifat Nabi. Kemudian waminha, di antara tujuan itu kata beliau yang berhubungan dengan agama, at-tagarrub ilahi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengumpulkan sifat-sifat akhlak Nabi ini untuk agar bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Karena orang ini untuk ikut dengan Nabi Muhammad itu tentu kan kenal dulu, belajar dulu tentang Nabi Muhammad, lalu dipanuti. Kalau dipanuti akhirnya dekat katanya. Untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Wastijlabul mahabbatihi, dan untuk mendatangkan kecintaan kepada Rasulullah. Nah, tadi itu karena belajar begitu tujuannya tadi itu. Karena nggak mungkin orang cinta itu kalau dia nggak kan kenal. Belajar kitab Syama'il, maka akan mendatangkan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kemudian waradahu, dan keredaannya Rasulullah juga. Siapa sih orang nggak senang kalau sejarahnya dibaca? Si Abdul Qadir jelek senang. Kemudian setiap para salih itu senang. Apalagi Nabi Muhammad. Redha Nabi Muhammad. Bidzikri awsafihil kamilah wa akhlaqil fadilah. Dengan menyebutkan sifat-sifat beliau yang sempurna dan akhlak-akhlak beliau yang agung. Nah, itu katanya tujuannya redha Nabi Muhammad. Kama yataqarrabu syair ila karimin bidzikri awsafil jamilah. Sebagaimana tukang syair itu akan dekat kepada seorang yang mulia disebabkan menyebutkan sifat-sifat orang yang mulia tadi, sifat-sifat yang indah. Indah. Kalau orang tadi ada orang yang mulia, seorang raja lah contoh. Lalu ada seorang syair. Itu tukang syair ini dia punya kerja memuji aja tuh sifat-sifat raja. Maka raja senang nggak sama dia? Apakanlah Nabi Muhammad tadi itu. Dengan kita mengulang-ulang cerita Nabi Muhammad tadi. Kemudian wala syakka, maka tidak diragukan lagi anna jam'a syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa nasriha, sesungguhnya mengumpulkan sifat-sifat Nabi Muhammad wa nasraha, lalu disebarkan sifat Nabi Muhammad ini kepada orang lain, diajarkan. Wa abdalu, merupakan sesuatu yang sangat utama, wa akmalu, dan yang sangat sempurna, min mad'ihi bil gasaid, melebihi dari memuji Nabi dengan kasidah-kasidah. Nah kata beliau, lalu kita mengumpulkan sejarah sifat Nabi, akhlak Nabi, ya, lalu dibacakan itu depan orang ramai, itu lebih utama ketimbang memuji Nabi itu dengan kasidah-kasidah. Lebih utama. Waqad radiya amman madahu biha, dan Rasulullah sungguh pernah reda terhadap orang yang memuji beliau. Di antara yang beliau memuji adalah Hasan ibn Thabit, itu orang yang banyak sekali memuji Nabi Muhammad. Nah, itu Rasulullah senang sama orang yang begini. Kemudian Abdullah ibn Rawahah, itu juga orang yang disenangi Nabi Muhammad karena sering muji Rasulullah. Lalu Ka'ab ibn Zuhairin radhiyallahu taala anhum, termasuk Ka'ab ibn Zuhairin, itu juga orang yang selalu memuji Nabi Muhammad. Nabi senang sama orang, apalagi kita juga. Sama juga ini. Wa kafa'ahum ala dzal, bahkan tidak cukup Nabi senang, Nabi balas atas pujian mereka kepada Rasulullah tadi. Dibalas. Fala syakka annahu yarda amman ya'tani bi jami' syama'ilihi, maka tidak diragukan lagi Rasulullah SAW akan reda terhadap orang yang ya'tani, yang menaruh perhatian bi jami' syama'ilihi, yang menghimpunkan sifat-sifat Nabi, wa nashriha sallallahu alaihi wasallam, lalu diajarkan kepada orang banyak katanya. Jadi kalau orang yang memuji Nabi aja kemudian senang, lebih-lebih lagi kalau orang tadi punya keinginan
sifat Nabi dijadikan sebuah buku lalu diajarkan. Nabi juga senang katanya. Itu tujuannya. Jadi ini juga tujuan dalam maulid itu ya begini. Tujuan kita baca maulid, tujuan kita dengan hadir maulid itu salah satunya untuk mendapatkan kelezatan kepada tentang sifat Nabi Muhammad, kemudian juga untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah. Tujuannya dari itu. Nah, maka itu kalau dalam maulid dulu siapa ya pernah bilang Habib Ahmad atau Habib dan Bibi. Kalau kita diundang maulid atau diundang Isra Mi'raj, kemudian dalam undangan tadi sedikit pun tak ada menceritakan Nabi Muhammad atau tidak menceritakan tentang Isra Mi'raj, maka itu kalau dikasih duit maka haram hukumnya diambil. Itu tidak boleh. Ya, jadi karena apa tujuan maulid tadi itu untuk agar dapat taladzud, nikmat tadi. Orang paling mahabbah itu pasti ada kenikmatan kalau diceritakan Rasulullah. Lalu kalau sudah dapat tahu lalu diikuti, dekat tak dengan Nabi Muhammad? Dekat. Nah, dekat. Kemudian kata beliau di antara manfaat kita mengumpulkan ini adalah ta'arrudana, menghadapkan kita limuka fa'atihi sallallahu alaihi wasallam ala ihsani ilaina, menghadapnya kita untuk membalas Rasulullah SAW ala ihsani ilaina, atas kebaikan Rasulullah kepada kita. Tujuan kita tadi mengumpulkan ini adalah salah satu bentuk rasa balasan kepada Rasulullah atas kebaikan yang kepada kita. Kata beliau, wa in kadihi yana min adh-dhulumati dhalal wa anwal huda. Dan karena Rasulullah itu telah membebaskan kita semua dari kesesatan menuju kepada petunjuk. Lalu salah satu ekspresi terima kasihnya dibacakan nih sejarah Nabi Muhammad. Paham enggak tuh? Jadi kalau orang kita baca ini, orang enggak akan ada enggak marah sama maulid. Ya kan? Karena wajar kalau orang baik sama kita balas dengan kita rayakan, kita apakan, segala wajar itu. Kemudian wa minasyakawa al-abadiyah ila sa'adil sarmadiyah. Rasulullah itu juga membebaskan kita dari kebinasaan yang abadi menuju kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Itu Nabi Muhammad. Wajar enggak kita buat sebuah maulid lalu kita ceritakan sejarah Nabi? Wajar enggak? Wajar. Wa hadhihi ni'matun kubra. Kata beliau, membebaskan kita dari neraka, kemudian menyelamatkan kita dari kesesatan, ya, karena kebaikan yang kepada kita itu nikmatun kubra, nikmat yang sangat besar. La tumkin mugabalatuha bi syai', enggak mungkin kita balas. Kita balas dengan apapun enggak mungkin. Dengan pujian yang kita memuji Rasulullah itu pun enggak sebanding dengan jasa Nabi Muhammad sama kita. Enggak sebanding. Wala yakdir alal mukafati alaihi illallah. Ketahuilah tidak ada yang mampu membalas jasa Nabi Muhammad itu kecuali Allah Ta'ala. Gak ada yang bisa membalas. Maka doa kita diajarkan itu, fajazallahu ta'ala anna afdala ma jaza. Semoga Allah memberikan balasan kepada Rasulullah atas kami, dengan sebab kami, dengan balasan yang paling bagus, yang paling mulia. Jadi ini doa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau selalu mendoakan Rasulullah dengan kalimat itu, jazallahu ta'ala anna afdala ma jaza bihi wa mursalan aman ursila bih. Kalau dalam qiraatul Haddad, jazallahu sayyidina Muhammad ana khaira, jazallahu sayyidina Muhammad annama huwa ahlu. Itu kalimat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau mengucapkan kalimat itu untuk Rasulullah, ya Allah balaskanlah Rasulullah atas kebaikan-kebaikan ini dengan kebalasan yang paling sempurna. Itu ucapan Imam Syafi'i katanya. Ya, fa innahu ankadana bihi minal halqa. Karena Rasulullah itu membebaskan kita dari kebinasaan. Benar enggak tuh? Bebas dari kebinasaan enggak? Iya. Apa itu binasa? Zulmatul kufri. Kita kalau enggak Nabi Muhammad ajarkan Islam, kafir selama-lamanya. Karena Nabi Muhammad datang mengajarkan Islam, kita jadi selamat. Enggak terima kasih tuh. Orang kita bawa rumah sakit aja perut kita dibedah, lalu disayat, dijahit, sakit-sakit dikasih duit. Ini Nabi Muhammad enggak pernah buat rusak kita, enggak buat sakitin kita, habis itu dikasih Islam, kita selamat. Wajar enggak kita buat maulid? Wajar enggak? Wajar enggak kita baca kasidah, baca memuji Nabi? Wajar enggak? Dokter juga kita puji, terima kasih ya Tabib. Ini duit buat ente, karena sudah melukai anak. Gitu nak kita jawabannya. Kenapa? Kita dapat manfaatnya. Walaupun sakit, tapi manfaatnya. Nabi Muhammad itu manfaatnya bukan hanya kasih sehat, selamat akhirat.
selamat dunia akhirat. Orang ini namanya cahaya hati, cahaya akal. Kalau gunakan akal, orang gunakan akal, maka nggak mungkin orang tentang maulid tidak akan menentang yang namanya peringatan maulid Nabi SAW. Karena salah satu ekspresi kita dengan Nabi Muhammad itu terima kasih begitu. Gunakan akal ini, nggak ada dalil haram begini semuanya. Ya Allah, punya ilmu tapi hati nggak bercahaya. Nah, ini. Enak. Nabi Muhammad yang bebaskan kita. Wa ja'alana min khair ummat ukhrijat linnas. Bahkan dengan diutusnya Nabi Muhammad, kita ini menjadi umat yang paling bagus. Kita nih ibaratkan contohlah kita enggak. Nanti ada orang kelompok satu keluar, kelompok satu keluar, kelompok satu keluar. Tapi ada satu bintang filmnya. Maka yang ini yang ditunggu-tunggu. Kabarnya sudah tersebar di alam semesta. Wujudnya tiada. Semua orang menanti untuk melihatnya. Lalu keluarlah insan itu. Maka bersorak gembiralah setiap penjuru alam semesta menyambut akan kedatangannya. Datang itu Rasulullah. Orang, oh ini rupanya insan itu. Lalu kita nih yang begini nih dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi pengikut di belakangnya. Yang paling hebatnya, paling baik umat, karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Paham tuh? Umur pendek, ya, tidak panjang, tapi diharamkan Allah umat-umat dahulu masuk surga sebelum Nabi Muhammad dengan umatnya masuk dulu. Kita nih, itu surga gak akan dibuka sebelum umat Nabi Muhammad datang dulu dengan nabinya. Gak diizinin. Kalau kita ini bukan masuk dulu semuanya. Pikir, umat yang istimewa enggak kita nih? Istimewa. Biar hidup susah, miskin, payah hidup semuanya, jangan keluar dari sebagai umat Nabi Muhammad. Kapan itu keluar? Kalau kita masuk agama selain Nabi Muhammad. Gara-gara dunia aja kita habis berpindah agama. Padahal sudah Allah kuntum khair umat ukhrijat linnas. Kita ini sebaik-baik umat. Cuma kita kadang nggak pernah sadar tuh. Nabi Muhammad itu artisnya alam dunia ini. Akhirat buat dunia, artisnya. Kata Habib Ali. Kata Habib Ali, Hamid Ali terus, itu Nabi Muhammad itu paling artisnya. Bintang film, kalau bintang filmnya itu. Ini kita nih juga bagian daripada Nabi Muhammad di dalamnya. Tapi kita kadang nggak pernah biasa dengan Nabi Muhammad. Sebaik-baik Nabi Muhammad. Dan ini Nabi dinihi, orang yang menganut agamanya. Kita. Ya, tapi yang nggak nganut agamanya, walaupun hidup di zaman ini, yang bukan khairul umat. Tuh kalau besok bukan saya ini besok nyari pemimpin, ya. Kalau orang kafir bukan umat yang baik. Karena bukan umat Nabi Muhammad. Orang yang dikatakan umat Nabi Muhammad tadi, ini Nabi Dani, orang yang menganut akan agamanya Nabi Muhammad. Kalau bukan khairu umat, bukan sebaik-baik umat, jangan dipilih. Bukan saya ini tukang sukses caleg, bukan. Tapi memilih agama, memilih pemimpin itu bagian dari urusan agama. Ulamanya, guru-gurunya, ustaz-ustaznya wajib mengarahkan. Ini mentang-mentang dia kaya, dia sukses, banyak bisnisnya, kita pilih itu. Besok pulau kita dijual dia. Jadi jangan kalau masih anggota Anjuran Mustafa, jangan nak jadi tersukses orang kafir, gitu tidak? Kita ini sudah baik, jadi umat Nabi Muhammad, jangan ngabdi sama dia pula. Orang gak dinilai, milih tersukses, nyoblos apapun itu, jangan. Sejahat-jahatnya orang Muslim masih masuk masjid, tahu dengan Allah, tahu dengan Rasulullah, tahu dengan Habib Muhammad, tahu dengan Habib Musin, dan minta nasihat. Kalau dia buruk, tapi orang kafir mau datang nggak sama mana? Sama tak? Kita nasihat, begitu dah. Mana mau dia? Dia nggak kenal, dia kenal cuma Konghucu doang, ulamanya. Sejahat-jahat anak kandung tetap manggil ayah.
Sebaik-baik orang lain, tetap dia nggak manggil ayah kita. Seburuknya pemimpin Islam, tetap mengatakan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Besok di akhirat tetap menjadi sebaik-baik umat. Jangan pilih sembarangan. Kalau dia tadi tu umat Nabi Muhammad adalah orang yang menganut agama Nabi Muhammad. Alladzi irtada wastafa bihi malaikatuhu, yang mana agama itu telah diridai dan dipilih Allah Ta'ala untuk para malaikatnya. Malaikat sana itu juga sama dengan agama kita ni. Agama yang diridai Allah Ta'ala. Kita ni dengan malaikat tu tak ada bezanya di alam sana, sama agamanya. Jadi jangan nak keluar-keluar dari agama ini. Waman an'ama ahli min khalqihi fala tumsi bina ni'matun zaharat wala batalat inna biha hadzan min dunya. Maka kata beliau adalah waman an'ama alaihi min khalqihi, mana fala tumsi, maka tidak akan sampai bina kepada kita nikmatun, satu nikmat, zaharat, baik nikmat itu tampak, wala batalat, ataupun nikmat itu tidak tampak, nilna biha, yang kita dapati dengan nikmat tersebut, haddan di dunia wal akhirah, keberuntungan din agama dan dunia, au rufi'at biha anna magruhun, atau diangkat dengan sebab nikmat tadi dari kita segala sesuatu yang tidak disukai dalam urusan dunia dan agamanya, au fi ahadi minhuma, atau dari salah satu dari dunia dan agama dan dunianya, illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababun kaidil khairat, kecuali Nabi Muhammad lah penyebabnya. Jadi kata beliau, apapun yang kita dapat nikmat ni, yang tampak ataupun yang tak tampak, untung dunia akhirat, dunia dalam urusan agama untung, urusan dunia untung, atau balak diangkat dari diri kita dalam urusan dunia ataupun urusan agamanya, ketahuilah itu sebab awalnya Nabi Muhammad. Sebab awal itu Nabi Muhammad. Al-kahad ila khairiha, Nabi Muhammad sosok insan yang memimpin manusia kepada kebaikan dunia, agama dan akhirat. Agama dan dunia. Dia yang memimpin itu semuanya. Wa hadi ila rusqiha, petunjuk kepada arah kebaikannya. Itu Nabi Muhammad semua itu. Yang ngasih kebaikan. Sampai dikatakan itu singa tidak makan anaknya, singa yang garang, harimau yang garang tidak makan sama anak, itu kena rahmat Nabi Muhammad. Kita ni bisa baik begini kena rahmatnya Nabi Muhammad. Kita mungkin dulu masih nyembah patung, nyembah segala macam hal, kalau tak ada Nabi Muhammad. Tak ngerti itu bagaimana pernikahan yang benar. Kalau mungkin kita kayak haiwan, suka sama suka hajar, lahir tak tahu anak siapa. Adanya Nabi Muhammad jelas itu keturunan. Zaman dulu orang anak perempuan disembelih. Ada salah satu insan yang menghidupkan anak-anak yang perempuan, namanya Maudu'ah. Itu Nabi Muhammad sejak zaman jahiliyah itu sudah. Jadi kalau ada orang mau bunuh anaknya, itu Nabi ambil anak perempuannya. Dipelihara Nabi sampai besar. Itu Nabi Muhammad. Bahkan kata Habib Ali, sejak zaman hamilnya Rasulullah, tidak ada anak-anak yang lahir kecuali semua laki-laki semuanya. Kenapa? Lahirnya aja kasih selamat. Dia masih kecil, nggak tahu apa-apa. Lahirnya kasih selamat orang yang lain. Kalau yang lahirnya perempuan, mati nggak dikubur hidup kasih itu? Mati. Tapi kena lahirnya Muhammad, yang lahir nggak ada kecuali laki-laki semuanya. Bahkan zaman dulu, kalau sejak Aminah itu mengandung Sayyidina Rasul, itu di Mekah biasa terjadi kekeringan, paceklik panjang. Tapi kalau suruh Nabi Muhammad bersandar di Ka'bah lalu angkat tangannya ke langit, itu langsung turun angin, hujan. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Kalau dia begini-gini aja bisa menyelamatkan orang, apalagi urusan dunia akhiratnya. Selamat kita. Pasti selamat katanya. Cuma kita aja tuh nggak mau. Maka itu tujuan kita maulid tadi, ingat. Datang maulid ekspresi untuk membalas jasa Nabi Muhammad. Tujuannya itu. Satu, untuk menikmati sifat-sifat Nabi Muhammad. Yang kedua, kemudian untuk bisa dekat dengan Rasulullah. Yang ketiga, untuk ekspresi, untuk membalas jasa Rasulullah SAW. Tujuannya itu. Jadi misalnya antum datang ke Tiris tanggal 24, senang Abdul Fattah, ramai jawab. Tidak begitu antum senang ke Nabi Muhammad.
Jadi kalau kita ada majelis itu jangan kita merasa oh itu majelis fulan, nanti dia kalau ramai jamaah dia senang. Tidak begitu kita. Siapa yang datang dia yang menyenangkan Nabi Muhammad. Yang datang ya sudah nggak ada apa-apa. Jadi kita tuh tahu bagaimana kita dengan Rasulullah tadi itu. Ya, itu aja. Baru 3. Dan tujuan kita tadi itu untuk baca kitab ini bahkan menghadiri maulid tujuan 3 tadi itu. Untuk mendapatkan kelezatan dengan sifat akhlak Nabi Muhammad, kemudian untuk bisa dekat dengan Rasulullah, yang ketiga ekspresi untuk membalas akan kebaikan Nabi Muhammad kepada kita. Itu tujuannya. Semoga bermanfaat apa yang kita baca dan yang kita dengar ini. Tidak. Semoga bermanfaat. Jadi besok-besok tuh ingat, ini majelis ini Mahmi, bukan majelis majelis Nabi Muhammad. Itu tuh majelis yang Habib Muslim, majelis Nabi Rasulullah itu Beb. Dan cuma kita ini khudamnya aja, pembantunya, jangan gitu. Saya pembantunya tukang baca. Ya bukan siapa konsumsi. Yang kita nih pembantunya sebenarnya sebagai pendengar. Sadar nggak kita selama itu? Nanti ditulis ada yang pembantu tukang masuk ngumpul, ada yang tukang masak, semuanya pembantu. Nah, kita tidak masuk dalam siklon, dalam untayan sebagai rangkaian daripada membantu Rasulullah itu aja. Ini kalau kita nganggap ini majelis Rasulullah, ada nggak yang berani nggak datang? Berani nggak yang nggak datang? Semuanya pasti datang. Coba kita dari sekarang berubah tuh cara pikir kita. Oh, ini bukan majelis bulan, bukan gitu. Majelis Nabi saya datang. Mungkin Nabi pun nak nambah sedikit. Masya Allah. Jadi nanti saya ngundang di Tiris tanggal 24 Oktober malam Selasa malam Rabu untuk hadir di Masjid Tiris, di depan Masjid Tiris setelah Isya. Nanti kita baca maulid Sayyidul Durar. Yang saya ini cuma menyampaikan maksud Nabi Muhammad aja tidak. Cuman kami ini kami daripada Tiar Tiris cuma membantu Rasulullah aja. Antum jangan nak marah dengan saya kalau tidak sempurna. Ini semuanya apa yang Nabi Muhammad yang suruh. Sekarang mulai ini semua kita pandang, semuanya kita buang. Itu majelis Pak Mol, itu majelis Pak Burkan, itu tidak ada. Selagi ini ada yang diajarkan sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, itu semuanya majelis Nabi Muhammad. Nah, ya paham tuh? Jadi tanggung jawab sama-sama, jangan sampai Rasulullah kecewa. Maksudnya saya udah siapkan tempat, saya jadi pembantunya kan. Tahu-tahu yang datang nggak ramai, ya kecewanya Rasulullah. Jadi jangan, oh sedap, tidak ada. Semuanya kita ini pembantunya Nabi Muhammad. Sepakat enggak? Sepakat enggak? Sepakat, Beb. Majelisnya mau untuk Nabi Muhammad, Beb. Habib Muslim nggak punya majelis. Benar, Beb? Habib Mo juga, anak juga nggak punya majelis. Semuanya kita cuma pembantunya Rasulullah. Nah, kita rubah cara pikir kita sekarang. Yang begitu kita punya saya, punya itu dibuang. Masing-masing kita ambil andil. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita dengar dan kita baca ini, dan kita bermohon kepada Allah Taala ya semoga sebul baik dimurahkan rezekinya, ya ditinggikan derajatnya, kemudian dikabulkan segala hajat-hajatnya dunia wal akhirah, anaknya jadikan anaknya saleh dan salihah. Begitu juga kepada kita yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yashah wa nafsin la tashba' wa du'an isma' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Muhammad.